perjanjian Ratu Pantai Selatan dengan manusia. Suatu pagi yang dingin, Alois sedang duduk di tepi pantai. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang mempesona berjalan di tepi pantai. Rambut panjangnya yang memantulkan sinar matahari seperti helai sutra yang berkilauan, dan gaun putihnya seakan-akan menari-nari di atas pasir pantai. Alois tahu bahwa wanita itu bukan sembarangan wanita. Ia adalah Ratu Pantai Selatan yang diceritakan para penduduk di Pulau Jawa. Ia adalah ratu legendaris. Diceritakan dalam legenda, Ratu Pantai Selatan adalah penjaga lautan yang memiliki kekuatan gaib untuk mengendalikan arus laut dan cuaca di sekitarnya. Dia jarang terlihat oleh manusia biasa kecuali pada saat-saat tertentu yang dipilihnya sendiri. Alois yang selalu penasaran dengan cerita-cerita tentang makhluk gaib dan petualangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekati Ratu Pantai Selatan. Dengan langkah sangat hati-hati dia mendekatinya dan memberanikan diri untuk berbicara kepada sang Ratu Pantai Selatan. Alois menyapa dengan suara semut dan suara yang halus. "Permisi, Ratu Pantai Selatan," sapanya dengan hormat. Jawab Ratu Pantai Selatan, "Apa yang membawa Anda ke sini pada hari ini?" Ratu Pantai Selatan tersenyum lembut ke arahnya. Mata birunya bersinar seperti permata. "Hei manusia, saya datang untuk mengamati kehidupan di pesisir ini. Kau, Lois, sepertinya memiliki keinginan besar untuk menjelajahi lautan. Apakah kau ingin membuat perjanjian denganku?" Alois mencengang. Memang benar, sejak kecil ia bermimpi menjelajahi lautan yang luas, mengejar ikan-ikan besar dan menemukan pulau-pulau tersembunyi. Tapi perjanjian dengan Ratu Pantai Selatan itu adalah seorang yang tidak pernah terbayangkan oleh Alois. "Apa yang harus saya lakukan untuk membuat perjanjian denganmu, Ratu?" tanya Alois dengan penuh antusiasme. Ratu Pantai Selatan menjelaskan bahwa untuk membuat perjanjian denganku, Lois harus bersedia mengorbankan sesuatu yang sangat berarti baginya. Ini bisa berupa mimpi, keinginan, atau bahkan kenangan berharga. Namun imbalannya akan sebanding dengan keinginan yang dimiliki Lois. Alois berpikir keras. Dia mengingat kata-kata bijak kakeknya di masa-masa yang lalu, yang selalu mengatakan bahwa kesempatan besar tidak selalu datang dua kali. Akhirnya dengan tekad yang bulat, dengan hati yang sangat percaya diri, dan detak jantung yang berdebar, Alois setuju dengan membuat perjanjian dengan Ratu Pantai Selatan. Mereka berdua duduk di tepi pantai, dan Ratu Pantai Selatan menulis sesuatu pasir putih dengan jari-jarinya. Kata-kata yang diceritakan dalam bahasa kuno muncul di atas pasir, bersinar dengan cahaya kebiruan. Mereka bukan lagi hanya garis-garis, tetapi simbol-simbol magis yang memberikan kekuatan pada perjanjian itu. Setelah perjanjian itu dibuat, Alois merasa energi gaib memasuki dirinya. Dia merasakan semacam kebebasan yang baru, seakan-akan lautan itu
sendiri telah menjadi bahagia darinya. Ratu Pantai Selatan tersenyum puas melihatnya, lalu menghilang seperti debu ombak atau debu emas yang terbawa angin. Sejak saat itu, Alois benar-benar berada di alam yang sangat bahagia. Dia menjadi pemuda yang paling berani dan paling sukses di seluruh kota kecil itu. Ia memimpin ekspedisi melintasi lautan, menangkap ikan yang belum pernah dilihat oleh orang-orang lain, dan menemukan pulau-pulau terpencil yang penuh dengan keindahan alam. Namun Alois menyadari bahwa perjanjian itu membawanya pada tantangan-tantangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kekuatan yang diberikan oleh Ratu Pantai Selatan tidak hanya membawa keberhasilan, tapi juga ujian yang berat. Tetapi dengan tekad yang kuat dan ingatan di pikiran Alois akan perjanjian yang dibuatnya, Alois melewati setiap ujian yang menghalang dan merintang kemuliaan. Legenda tentang Alois dan perjanjiannya dengan Ratu Pantai Selatan akhirnya menjadi cerita tersebar luas di seluruh pulau Jawa, khususnya di Pantai Selatan. Negeri orang-orang mulai datang ke kota itu untuk mendengar kisah legenda sendiri dari mulut Alois sendiri. Dan setiap kali ia menceritakan kembali pengalaman itu, mata Alois bersinar seperti matahari terbenam di ujung barat, menggambarkan keajaiban yang pernah ia alami. Hingga suatu hari ketika usia telah membuat rambutnya memutih dan langkahnya agak terhenti, Alois kembali ke tempat pantai, tempat ia pertama kali bertemu dengan Ratu Pantai Selatan. Di sana ia duduk memandang lautan luas yang pernah menjadi sahabat tantangannya. Dan Alois mengatakan di atas gulungan-gulungan ombak di tepi pantai, "Terima kasih Ratu Pantai Selatan." Gumamnya pelan-pelan mengingat semua yang telah terjadi. Desiran angin laut berbisik di telinga seakan-akan memberikan jawaban, meskipun suara Ratu Pantai Selatan tidak pernah terdengar lagi atau tidak pernah muncul lagi. Alois tetap mengatakan berterima kasih kepada pantai atau Ratu Pantai Selatan, di mana dia pernah bertemu dan membuat perjanjian dengannya. Itulah cerita misteri perjanjian antara Alois dan Ratu Pantai Selatan. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya hanya di Jejak Misteri Channel.